ada misteri menggegerkan dunia. 1 abad terakhir, balok-balok kenyal berbentuk persegi terdampar simultan, menyapa beberapa kawasan pantai Eropa. Sontak, kejadian ini memantik tanda tanya besar tentang asal-usul balok-balok misterius yang menanggalkan petunjuk berupa sebuah kata dengan ejaan lawas Cipetir. I went to the beach, I looked around and suddenly I saw this square plate. We were walking on the beach and then I saw this thing on the beach and I saw that there was a word on it. Sebagian besar dari mereka bertanya, material apa yang membentuk benda kenyal menyerupai karet, serta dari mana asal balok Cipetir yang tiba-tiba muncul tersebut. Tracy Williams, seorang wanita yang tinggal di kawasan pantai Cornwall, Inggris, melakukan sebuah riset demi melepas dahaga penasarannya akan balok Cipetir. Lewat halaman Facebook, ia terkoneksi dengan puluhan warga Eropa yang menemukan benda yang sama. Begitu mencengangkan, wilayah persebarannya meliputi Spanyol, Prancis, Belanda, Jerman, Norwegia, hingga kawasan Skandinavia. Dari silang saling informasi, teka-teki balok Cipetir pun terpecahkan. Ternyata jawabannya ada di tlatah Pasundan, Jawa Barat, Indonesia. Sejuknya kawasan dataran tinggi sebuah desa bernama Cipetir seolah menghangatkan dunia lewat bisikan kejayaan masa silam. Siapa sangka di tanah ini berdiri pabrik legendaris pengolah getah perca, penghasil karet lateks premium yang produk olahannya sempat mengguncang kawasan pantai Eropa. Jika seabad lalu olahannya berupa balok, kini produk Guta Perca dapat kita jumpai berbentuk lempengan bulat. Pabrik Guta Perca sendiri di Indonesia cuma di Cipetir adanya. Jadi satu-satunya di Indonesia, mungkin di dunia cuma ada di Cipetir. Jadi untuk produk sejenis sebenarnya nggak ada saingan. Pohon Guta Perca ini ditanam pada tahun 1895. Dan pada waktu itu masih dalam pengawasan Kebun Raya Bogor. Pada tahun 1914 baru dikelola oleh PTPN. Dan pendirian pabrik didirikan 1916 sampai 1921. Ladang seluas 700 hektar menjadi saksi begitu sempurnanya infrastruktur pengolahan Guta Perca dari hulu sampai hilir yang dikelola pemerintah kolonial Belanda sebelum proklamasi berkumandang. Tempo dulu hasil panen daun Guta Perca bukan cuma mengandalkan truk pengangkut, melainkan ada juga pakai kereta gantung yang lokasinya pun sangat jauh. Listriknya pun, tenaga listriknya pun dulu menggunakan PLTA sendiri. Berbagai spekulasi muncul tentang penyebab tercecernya balok Cipetir di sejumlah kawasan pantai Eropa. Mulai dari karamnya kapal Titanic hingga sejumlah riset yang mengaitkan pada peristiwa pertempuran laut Perang Dunia Kedua. Balok-balok Cipetir yang ditemukan di pantai Eropa itu ada 2 versi. Yang pertama dibawa oleh kapal Titanic dan versi kedua adalah dibawa oleh kapal Jepang Miyazaki Maru. Dari London ke Tokyo adalah membawa Guta Perca, tapi dalam perjalanan ditorpedo oleh kapal selam Jerman sehingga karam. Guta Perca sebagai bahan baku utama pembuatan lateks memang kurang begitu familiar. Getah perca yang didapat berasal dari daun yang syarat kandungan pembuluh getah. Sebenarnya tanaman Guta Perca ini tidak hanya ada di Sukabumi ya, daerah Cipetir. Itu tersebar luas di Kepulauan Kalimantan, Sumatera, Riau, dan Malaysia. Nah, dibudidayakan di daerah Cipetir oleh Belanda. Mungkin Belanda tertarik dengan harga yang meyakinkan waktu itu. Tanaman yang akrab disebut karet oblong oleh masyarakat lokal ini
ternyata memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai komoditas barang ekspor setelah diolah menjadi barang setengah jadi. Yang paling banyak mesan dari negara Jerman, Jepang, Korea. Kegunaannya di Jerman untuk keperluan medis sebagai campuran gip untuk pembuatan tulang palsu, kemudian gigi palsu, dan lapisan luar bola-bola. Untuk menghasilkan karet lateks berkualitas dunia, pabrik yang terletak di perkebunan milik PT PN 8 Sukamaju ini memerlukan proses kompleks dengan waktu yang relatif lama. Jadi kalau 1 ton daun akan menghasilkan guta pencana, hasil jadinya itu 13 kilo. Kalau proses ada 2, pertama bagian mekanik, kemudian bagian kimia. Mekanik itu dari pertama giling daun sampai dengan jahit halus itu kurang lebih 7 hari. Dari jahit halus ke hasil jadi di bagian kimia 10 hari. Setelah Belanda pergi dari Indonesia, mungkin kesininya banyak terungkap masalah mitos-mitos. Kepercayaan orang-orang setempat, ya dari dulu juga tentang mitos ada. Yang banyak dikenal gitu ya, ada namanya Nyi Ronggeng. Aktivitas pabrik yang semakin surut akibat kurangnya pasar, disertai adanya titik kelam masa lalu, mengakibatkan lubang menganga yang dimanfaatkan bermacam aktivitas tak berwujud. Abah Adin, tetua sekaligus karyawan pabrik yang telah purna karya, diberi amanah khusus untuk mengurus hal-hal yang bersifat kegaiban. Yang waktu itu pan ada di sini juga tempat-tempat yang di sini yang mati di sini ya, matinya kesetrum. Banyak yang orang yang di sini yang meninggal, jadi kerja paksa. Konon, pabrik peninggalan Belanda ini syarat akan kejadian di luar nalar. Sosok mitologi yang santer terdengar adalah Nyi Ronggeng. Nyi Ronggeng, sebuah eksistensi mitos yang tumbuh bersamaan dengan usia pabrik Cipetir. Digambarkan berwujud wanita cantik jelita yang bermakom di Goa Deplak atau batu gilingan Guta Perca nomor 4. Dulunya katanya orang Jakarta, Tanjung Priuk, dulunya kesebutnya Nyi Ronggeng. Sekarang ada di sini juga yang ngegehnya. Rambutnya segini, Abah juga udah tahu nih, segini nih, panjang. Bajunya ke bawahnya merah, ke atasnya hitam, langsung belang-belang. Bukan nenek-nenek, bukan orang yang utuh lah. Cantik mukanya, bukan orang-orang gitu, cantik bener-beneran. Alat penggilas yang memiliki berat 8 ton ini tak ayal memiliki aura spesial. Adanya cerita lisan yang tersemai lama, diikuti kerapnya fenomena misteri, sosok Nyi Ronggeng pun sempurna. Dulu ketika gilingan batu ini dibawa dari Batavia ke sini, itu kan dibawa dengan pedati. Nah sebelum diiringi dengan tarian ronggeng itu si kudanya nggak mau jalan. Saya diiringi dengan tarian ronggeng, kita diiringi dengan tarian-tarian, nah si kudanya itu baru mau jalan menarik batu-batu gilingan yang ada di pabrik ini. Kalau nggak dironggengan, nggak jalan-jalan. Terus sampai sini itu Nyi Ronggengnya itu mati di sini. Ya matinya terlalu kecapean mungkin. Ya kerja paksa zaman Belanda dulu katanya. Itulah tadi liputan khas versi On The Spot. Diharapkan kita lebih bijak agar menangkap nilai sejarah yang diwariskan turun bangsa. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan tayangan On The Spot malam ini. Berikut foto dan video kiriman Anda dengan tema OTS 7 Sayang Ibu. Kami masih menunggu ya unggahan foto dan video ekspresi cinta kalian semenarik mungkin untuk ibunda kalian tersayang. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan lihat di akun media sosial resmi On The Spot. Dan kini saatnya Anda dibuat tertawa terbahak-bahak oleh lawakan khas Opera Van Java. Selamat malam dan selamat menyaksikan tayangan Trans 7 bersama keluarga tercinta di rumah.